Janda kaya 3 kali gagal nikah. Jatuh cinta pada anak magang melakukan hal tak terduga. Semua orang mengira hidup Elmira sempurna. Janda kaya pewaris toko berlian terbesar di Kairo. Tapi di balik kemewahan itu, ia menyimpan luka dalam. 3 kali pernikahan gagal, tekanan keluarga, hingga dihantui omongan masyarakat. Saat hidupnya nyaris kehilangan arah, sebuah video YouTube dari anak magang di tokonya mengubah segalanya. Dari rasa penasaran, tumbuh keberanian. Dari keberanian, lahirlah keputusan gila yang mengubah hidup mereka berdua selamanya. Halo, para penonton setia channel Janda Elite. Selamat datang kembali di ruang cerita yang penuh emosi, drama kehidupan, dan pelajaran berharga dari kisah nyata maupun fiksi inspiratif. Semoga kalian semua yang menonton dalam keadaan sehat, dilimpahi rezeki, dijauhkan dari orang-orang toksik, dan semoga kisah hari ini bisa menyentuh hati kalian yang paling dalam. Di episode kali ini, kita akan menyelami kisah yang tak biasa. Judulnya, Janda kaya 3 kali gagal nikah. Jatuh cinta pada anak magang melakukan hal tak terduga. Kisah seorang perempuan kuat, yang lelah hidup dalam tuntutan dan luka masa lalu menemukan harapan baru dari arah yang tak pernah ia duga. Seorang anak magang sederhana. Siap-siap terbawa perasaan, karena kisah ini bukan sekadar cinta beda usia. Ini tentang keberanian memilih bahagia dengan caranya sendiri. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa ya untuk like videonya, komentar pendapatmu di bawah, share ke teman atau keluarga yang butuh inspirasi. Dan tentu saja, subscribe channel Janda Elite biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah luar biasa berikutnya. Yuk, langsung kita mulai ceritanya. Namaku Elmira. Usia 38 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah besar bergaya kolonial di jantung kota Kairo, warisan dari kedua orang tuaku. Dari luar, hidupku terlihat seperti dongeng, harta berlimpah, toko berlian ternama, reputasi keluarga yang disegani. Tapi apa gunanya semua itu? Ketika setiap kali aku menatap cermin di kamarku, yang kulihat hanyalah perempuan yang lelah, hancur, kosong, sendiri. Aku sudah menikah 3 kali, tapi semuanya berakhir lebih cepat daripada bunga di atas pelaminan yang layu. 4 bulan, 6 bulan, 2 bulan, tak ada yang bertahan. Tak ada yang benar-benar mencintaiku. Mereka mencintai warisan, toko, dan kilauan berlian yang mereka pikir bisa jadi tiket menuju hidup mewah. Setiap malam aku tidur di atas ranjang besar dengan spray linen terbaik, tapi tubuhku dingin. Bukan karena suhu udara, melainkan karena tidak ada lagi kehangatan manusia di sisiku. Tidak ada yang menggenggam tanganku saat aku terisak di malam hari. Tidak ada yang menyentuhku tanpa niat terselubung. Bahkan sentuhan paling intim pun dulu terasa seperti transaksi bisnis. Dingin. Seolah tubuhku bukan tubuh perempuan, tapi hanya akses ke kekayaan. Aku tidak mandul. Aku pernah hamil, sekali, tapi keguguran di usia kandungan 4 bulan. Dan itu menjadi alasan orang tuaku semakin memperlakukanku seperti beban. Umi menangis seharian, bukan karena kehilangan cucu, tapi karena gagal mendapat pewaris lelaki. Abah bahkan tidak pulang selama 2 minggu setelah mendengar kabar itu. Aku disalahkan. Dituduh tak becus jadi istri. Apalagi ibu. Setiap perceraian membuatku semakin menjadi bahan gunjingan. Janda kaya, tapi mandul. Cantik sih, tapi nggak bisa jadi istri. Mungkin karena terlalu dominan di ranjang. Bahkan bisik-bisik kotor sempat kudengar di warung kopi dekat toko. Lelaki yang pernah tidur denganku bicara seperti aku barang dagangan yang bisa dikembalikan jika tak memuaskan. Tapi mereka tidak tahu rasanya menjadi aku. Menerima ciuman yang dingin dari suami sendiri, memaksakan tubuh terbuka setiap malam hanya untuk menyenangkan egonya, sementara hati sudah remuk. Menerima orgasme palsu hanya karena tahu bila tidak puas, dia akan tidur di luar rumah dan membawa pulang aroma parfum perempuan lain. Sejak perceraian ketiga, aku bersumpah tidak akan menikah lagi.
Tidak akan membiarkan lelaki lain duduk di ruang makan keluargaku, mengenakan batik mahal hadiah ibuku, lalu dengan mata licik menghitung berapa karat berlian di lemari pajanganku. Tidak ada lagi lelaki di tempat tidurku, kecuali yang benar-benar menginginkanku sebagai perempuan, bukan sebagai pewaris tahta keluarga. Aku Elmira, seorang janda 3 kali, kaya raya, tapi terluka lebih dalam dari siapapun yang kalian kenal. Dan malam-malamku masih panjang, sepi, dan kadang disesaki suara-suara dari masa lalu, suara tubuhku yang pernah disentuh tanpa cinta. Malam itu, tubuhku masih bersandar di sofa ruang kerja, lampu redup, anggur setengah habis di gelas kristal, dan ponsel yang tergeletak di atas meja, memutar video YouTube yang entah bagaimana masuk ke beranda rekomendasi. Aku nyaris mengabaikannya. Judulnya terlalu personal. Janda kaya asal Kairo tertekan karena tak punya keturunan. Sebuah kalimat yang seolah disusun langsung oleh para tetangga usil dan wartawan gosip murahan. Tapi aku tak bisa memalingkan mata. Video itu memuat foto rumahku, toko berlian keluarga, dan potongan-potongan berita usang soal pernikahan gagalku. Aku siap mematikannya. Tapi lalu, aku mendengar suara naratornya. Laki-laki. Suaranya tenang, dalam, dan anehnya terasa jujur. Bukan suara wartawan haus sensasi, tapi suara seseorang yang, entah kenapa, terdengar seperti, mengerti. Kita sering tak tahu apa yang terjadi di balik kehidupan mewah seseorang, katanya. Mungkin saja janda kaya itu bukan mandul. Mungkin dia hanya perempuan yang terlalu kuat untuk terus disakiti. Aku terdiam. Gelas di tanganku nyaris jatuh. Mataku panas. Tenggorokanku tercekat. Dan sebelum aku sadar, pipiku basah. Itu bukan suara orang asing. Itu suara yang bicara langsung ke bagian terdalam hatiku. Bukan suara pacar, bukan suami, bukan dokter, bukan teman. Tapi, suara manusia yang sungguh melihatku. Walau belum pernah bertatap muka. Aku tak bisa tidur malam itu. Aku putar ulang video itu berulang-ulang. Bukan karena ingin tahu apa isinya. Tapi karena aku ingin dengar lagi bagaimana rasanya dipahami. Besoknya, aku mencari tahu. Nama channelnya Febri Estoria. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukannya. Channel itu ternyata milik Febri, anak magang di toko berlian kami. Umurnya 23 tahun. Mahasiswa asing asal Indonesia. Pendiam. Tidak mencolok. Tapi ternyata menyimpan dunia yang tak pernah kuduga. Aku memanggilnya ke ruang kerjaku. Dia datang dengan wajah canggung, kemeja lusuh, dan tas selempang sobek di pinggirannya. Tangannya gemetar saat kusuruh duduk. Aku putar video itu di laptop, lalu menatapnya tajam. Ini kamu yang bikin. Dia menunduk. Iya, Bu. Tapi saya nggak ada niat jelek. Saya cuma bikin konten. Gak tahu bakal viral. Aku memerhatikannya. Matanya jernih. Tidak seperti laki-laki yang biasa menatapku dengan birahi tersembunyi atau ambisi kekayaan. Mata anak ini polos. Bukan polos naif, tapi polos karena tidak punya niat menyakiti. Aneh. Di hadapanku duduk seorang anak muda yang mungkin hanya melihatku sebagai bahan konten. Tapi aku justru merasa dihargai lebih dari siapapun yang pernah menyentuhku. Ada bagian dalam diriku yang hangat. Bukan nafsu, tapi perasaan yang sulit dijelaskan. Sesuatu dalam tubuhku, yang sudah lama mati rasa, tiba-tiba bangkit perlahan. Seolah bagian terdalam dari keperempuananku baru saja dibisikkan harapan. Tubuhku dulu sering disentuh tanpa cinta. Tapi kini, cukup dengan suaranya. Aku merasa hidup lagi. Dan itu, jauh lebih berbahaya. Dan itu membuatku takut. Bukan takut akan Febri. Tapi takut pada diriku sendiri. Takut karena ada bagian dari diriku yang ingin tahu lebih banyak. Ingin lebih dekat. Ingin lebih dari sekadar suara di balik layar. Hari-hari berikutnya aku mulai memperhatikan Febri. Dalam diam. Cara dia menyusun display berlian. Cara dia menghindari tatapanku. Cara tangannya yang kasar menggenggam kamera usangnya. Kadang, saat dia menyentuh permata yang mahalnya ratusan juta, aku heran.
Bagaimana tangan yang begitu sederhana bisa terasa lebih tulus dari tangan-tangan suami yang pernah menyentuhku dulu? Suatu sore, saat melihat punggungnya membungkuk di depan lemari kaca, pikiranku mulai berani masuk ke wilayah yang bahkan tak pernah ingin kuakui. Pikiran yang tidak seharusnya dimiliki perempuan seusiaku, apalagi pada anak magang. Tapi nyatanya, aku memejamkan mata dan membayangkan bagaimana rasanya dipeluk seseorang yang tidak tahu rasanya memiliki, tapi paham rasanya menjaga. Pikiran itu membuatku sesak. Malam-malamku kembali dihantui, tapi bukan oleh kenangan masa lalu. Kali ini oleh sesuatu yang jauh lebih nyata, kemungkinan masa depan. Aku tidak ingin dinikahi. Aku muak dengan konsep pernikahan. Tapi, aku ingin anak, ingin kehidupan, ingin sesuatu yang lahir dari tubuhku, bukan demi memenuhi harapan keluarga, tapi karena aku yang memilihnya. Dan saat pikiranku tak mampu melarikan diri lagi dari kemungkinan itu, ide gila itu muncul. Sebuah bisikan dalam benak. Bagaimana kalau Febri, yang membantuku punya anak? Bukan dengan cinta, bukan dengan paksaan, tapi dengan kesepakatan. Ya Tuhan, bahkan saat aku menuliskannya di jurnal, tanganku gemetar. Bukan karena malu, tapi karena sadar. Aku serius. Aku benar-benar ingin ini. Tidak untuk cinta, tidak untuk status, tapi untuk kebebasan. Untuk menyembuhkan tubuhku yang selama ini direnggut tanpa persetujuan. Aku tahu ini tidak biasa, tidak wajar, bahkan mungkin bertentangan dengan agama, budaya, moral. Tapi setelah bertahun-tahun jadi boneka dalam pernikahan yang hanya menyisakan luka, siapa yang bisa menyalahkanku karena ingin hidup atas pilihanku sendiri? Aku memanggil Febri ke ruang kerjaku. Napasku tidak karuan. Aku mengenakan gaun satin merah gelap, bukan untuk menggoda, tapi karena aku ingin terlihat berani. Dia datang, masih dengan kemeja usang dan wajah bingung. Aku menatapnya dalam-dalam. Kamu kuliah sampai kapan, Febri? Dia terdiam, lalu menjawab pelan. Semester depan, Bu, kalau biaya nggak masalah. Dan di titik itu, aku hampir mengatakannya. Aku ingin mengajaknya ke tempat sunyi, bicara pelan-pelan, lalu bilang, bantu aku punya anak. Tapi lidahku keluh. Nafasku terlalu pendek. Aku Elmira, janda kaya dengan gengsi lebih tinggi dari menara masjid tua di Alexandria. Tapi saat itu, aku hanya perempuan yang haus kejujuran, ingin dimengerti, dan mungkin ingin disentuh bukan karena berlian, tapi karena luka. Febri menatapku, menunggu. Tapi aku hanya bisa berkata, kalau kamu butuh bantuan biaya kuliah, bilang saja. Bodohnya. Justru itu membuatku makin hancur. Karena saat dia menunduk dan berkata, terima kasih, Bu. Tapi saya masih coba cari jalan sendiri. Hatiku berdesir. Bukan karena penolakannya, tapi karena keteguhannya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin seorang laki-laki bukan karena dia kuat, bukan karena dia kaya, tapi karena dia bersih. Tapi, mampukah aku menahan ide gila ini lebih lama lagi? Jawabannya, tidak. 3 malam berturut-turut aku terjaga. Duduk di sisi ranjang besar, hanya bertemankan angin padang pasir yang menyusup lewat kisi jendela. Tubuhku menyentuh spray dingin tanpa siapapun di sisinya. Dan di tiap malam yang kosong itu, satu nama terus menyesaki pikiranku. Febri. Bukan karena wajahnya. Bukan karena tubuh mudanya. Tapi karena satu hal yang bahkan tidak bisa kubeli dengan seluruh berlian di toko. Kejujuran. Kejujuran seperti itu. Terlalu langka dalam hidupku yang penuh senyum palsu dan sentuhan basa-basi. Dan itulah yang membuat semuanya jadi lebih berbahaya. Karena diam-diam, tubuhku mulai menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar anak. Aku ingin merasakan bagaimana disentuh oleh tangan yang tidak menginginkan hartaku. Ingin tahu rasanya ditelanjangi oleh pandangan yang bukan lapar, tapi lembut. Bukan karena gairah liar, tapi karena ingin memeluk luka yang sudah terlalu lama kusembunyikan di balik kebaya sutra dan parfum mahal. Akhirnya, aku memanggilnya lagi. Kali ini, aku sudah siap. Rambutku kugelung rapi.
Blus hitam membalut tubuhku dengan elegan, tapi tidak berlebihan. Senyumku terlatih, tapi hatiku gemetar seperti gadis 20 tahun yang hendak menyatakan cinta pertama. Febri datang dengan wajah lelah. Mata sembab. Mungkin terlalu banyak tugas kampus. Atau mungkin dia juga mulai merasa ada yang tidak biasa. Bu Elmira. Suaranya pelan. Nyaris berbisik. Saya datang. Aku menatapnya. Aku ingin bicara. Febri. Tapi tolong, jangan potong sampai aku selesai. Dia mengangguk. Duduk di kursi kerja di hadapanku. Ruangan itu sunyi. Lampu gantung kristal berkilau seperti menonton kami dari atas. Lalu aku bicara. Aku ingin punya anak. Febri. Tapi aku tidak ingin menikah lagi. Tubuhnya menegang. Napasnya berubah pelan. Seperti sedang menyimpan ketakutan. Aku tidak minta kamu menikahi aku. Aku tidak minta kamu mencintai aku. Aku hanya ingin kamu bantu aku. Dengan caramu. Dengan tubuhmu. Dan aku akan bantu kamu. Kuliahmu, keluargamu, semua aku bantu. Beberapa detik hening. Febri berdiri. Wajahnya pucat. Dan untuk pertama kalinya aku melihat matanya penuh kepanikan. Bu, saya nggak bisa. Ini gila. Ini nggak benar. Aku tersenyum kecil. Pahit. Aku tahu. Aku tahu ini salah. Tapi ini juga jujur. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku jujur tentang keinginanku sebagai perempuan. Dia menghindari tatapanku. Kepalanya tertunduk. Saya bukan siapa-siapa. Saya anak kampung. Anak tukang kayu. Saya nggak tahu harus bagaimana. Aku bangkit dari kursi. Mendekat. Jarak kami hanya 1 langkah. Tapi rasanya seperti jurang selebar lautan. Aku menatap matanya. Justru karena kamu bukan siapa-siapa. Aku percaya. Karena kamu tidak akan menjadikan ini permainan. Febri menelan ludah. Wajahnya merah. Lalu ia berbisik. Saya takut orang tua saya tahu. Saya takut mereka malu. Aku menyentuh lengannya. Bukan dengan hasrat. Tapi dengan rasa kehilangan yang ingin diobati. Orang tuaku sudah malu berkali-kali karena aku. Tapi aku lelah hidup di balik rasa bersalah. Febri menunduk. Lama. Lalu perlahan duduk kembali. Suaranya lirih, tapi tegas. Saya butuh waktu, Bu. Aku mengangguk. Tidak memaksa. Karena aku tahu, permintaanku bukan sekadar aneh. Tapi mengguncang batas antara rasa, logika, dan iman. Tapi saat dia keluar dari ruangan itu, tubuhku gemetar. Bukan karena malu. Tapi karena tahu, aku telah melewati batas, dan aku tidak menyesalinya. Tapi ternyata keberanian itu tak datang tanpa harga. Semenjak hari itu, suasana di toko berubah. Febri tetap bekerja, tetap sopan, tetap cekatan. Tapi aku tahu dia menjaga jarak. Tatapannya lebih banyak jatuh ke lantai. Senyum yang dulu selalu ia berikan ketika aku lewat, kini tak lagi muncul. Dan entah kenapa, aku merasa hampa karenanya. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia butuh waktu. Mungkin dia sedang mencerna semuanya. Tapi semakin aku menunggu, semakin pikiranku diracuni kegelisahan. Apakah aku sudah menghancurkan kenyamanan satu-satunya pria yang tak menginginkanku karena hartaku? Namun kekacauan sejati bukan datang dari Febri, tapi dari masa lalu, yang menolak terkubur. Amir, mantan suamiku yang paling licik, tiba-tiba muncul di toko. Jas hitam, kacamata gelap, dan senyum sinis yang sudah sangat kukenal. Dia berjalan santai ke arah display berlian, pura-pura tertarik. Lalu berhenti tepat di depan Febri. Ini anak magang, ya? Suaranya nyaring, sengaja. Kudengar janda elit sekarang suka main sama anak magang. Biar cepat dapat cucu, ya? Seketika darahku naik. Amir, jaga ucapanmu. Kataku tajam. Tapi dia hanya tertawa. Apa salahnya? Semua orang Kairo udah tahu. Janda kaya pengen punya anak. Tapi takut kawin.
Jadi main belakang. Sempurna. Aku menatap Febri. Wajahnya merah padam. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Ia menunduk. Menahan. Mungkin karena hormat. Mungkin karena takut. Tapi aku tahu, seorang lelaki manapun pasti terluka. Amir kuajak keluar. Di depan pintu toko, dia berkata pelan, penuh ancaman. Kamu tahu, Mir, kalau kamu terus dekati anak kampung itu, aku pastikan hidupnya hancur. Nama keluargamu juga. Dan dia pergi. Tapi aku tahu, dia belum selesai. 2 hari kemudian, kabar itu datang. Amir mendatangi kampus Febri. 3 kali dalam seminggu. Mengancam, mengintimidasi, menghinanya di depan teman-teman. Bahkan menyeret nama keluarganya di Jawa Timur. Febri tidak bilang apa-apa padaku. Tapi aku tahu dari salah satu karyawan paruh waktu yang juga kuliah di sana. Aku naik pitam. Bukan cuma karena Amir kurang ajar. Tapi karena Febri diam saja. Kenapa tidak cerita? Kenapa tidak membela diri? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kamar yang dulu terasa besar kini seperti penjara. Jantungku berdetak tak karuan. Aku menyalahkan diri sendiri. Kalau saja aku tidak membuka mulut hari itu, Febri tidak akan terseret dalam hidupku yang berantakan. Tapi aku sudah terlanjur memilih. Dan sekarang, aku tidak bisa mundur. Hari berikutnya, kabar lebih buruk datang. Febri berkelahi di kampus. Dikeroyok oleh Amir dan 2 temannya. Aku berlari ke mobil. Tidak peduli lagi pada rok ketat atau sepatu hak tinggi. Supir dan pengacaraku paksa ikut. Di depan kampus, kerumunan sudah ramai. Polisi berdatangan. Sirine meraung. Dan di tengah kekacauan itu, aku melihatnya. Febri. Bajunya robek. Bahu berdarah. Bibirnya pecah. Tapi dia berdiri tegak. Matanya tajam. Di sebelahnya, Amir berdiri dengan hidung berdarah. Masih arogan. Aku hampir berteriak. Febri, kenapa tidak bilang apa-apa? Dia menatapku, dan di tengah wajah lebamnya, dia tersenyum. Biar mantan ibu tahu, saya bukan anak kampung yang bisa diinjak-injak. Aku menahan air mata. Rasanya dadaku remuk sekaligus bangga. Petugas membawa Amir pergi. Dan di saat kami berdua duduk di kantor polisi, kelelahan, diam dalam napas tersengal, Febri menoleh padaku. Kalau ibu serius, saya juga serius. Tapi jangan jadikan saya alat. Saya ingin dihargai. Aku mengangguk. Aku selalu menghargaimu. Lebih dari laki-laki manapun yang pernah masuk hidupku. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, ini bukan lagi tentang anak. Bukan tentang kesepian. Tapi tentang keberanian untuk mencintai. Kata-kata itu mengendap lama di dadaku. Menggema ketika malam turun dan aku sendirian di kamar. Tidak ada Febri. Tidak ada siapa-siapa. Tapi rasanya aku tidak benar-benar sendiri lagi. Untuk pertama kalinya, hatiku penuh meski kasur masih kosong. Seminggu setelah perkelahian itu, Febri wisuda. Dia datang dengan setelan jas sederhana, rambut disisir rapi, dan memar yang sudah memudar di pelipisnya. Aku hadir diam-diam di antara kerumunan orang tua mahasiswa lain. Beberapa orang menoleh. Sebagian mungkin mengenaliku. Tapi aku tidak peduli. Aku berdiri di sana bukan sebagai pemilik toko berlian, bukan sebagai janda kaya, tapi sebagai perempuan yang mencintai laki-laki yang berdiri di atas panggung hari itu. Usai acara, dia menghampiriku. Nafasnya sedikit bergetar. Tangannya dingin saat menggenggam jemariku. Bu Elmira. Iya, Febri. Saya sudah lulus. Tidak ada alasan untuk mundur lagi. Saya mau nikahi ibu. Dunia seolah berhenti. Aku ingin tertawa, menangis, menampar dan memeluknya sekaligus. Tapi aku hanya tersenyum, dan untuk pertama kalinya, mengizinkan diriku berkata jujur tanpa topeng. Aku juga mau. Bukan karena aku butuh status. Tapi karena aku percaya kamu tidak akan menyakitiku. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Hanya dihadiri keluarga terdekat.
Orang tua Febri sempat keberatan. Tentu. Siapa yang tidak terkejut? Anak muda baru lulus menikahi janda 3 kali yang umurnya belasan tahun lebih tua. Tapi Febri bicara jujur. Tentang keinginannya. Tentang masa laluku. Tentang masa depan yang ingin ia bangun bersamaku. Dan di hadapan mereka, ia berkata, "Saya mencintai Bu Elmira bukan karena hartanya. Tapi karena saya ingin jadi rumah bagi perempuan yang tidak pernah benar-benar dimiliki siapapun." Hari itu, aku mengenakan gaun putih tanpa berlian. Tanpa pesta. Tanpa hingar-bingar. Tapi saat Febri menggenggam tanganku di hadapan penghulu, dunia terasa lengkap. Hari-hari setelahnya, penuh pelajaran baru. Canggung, lucu, kadang menyebalkan. Malam pertama kami bahkan bukan malam yang panas dan menggairahkan seperti di film. Kami terlalu kikuk, terlalu takut saling menyentuh. Tapi di balik gugup itu, ada kelembutan yang tidak pernah aku rasakan seumur hidupku. "Gimana rasanya jadi suami janda kaya?" tanyaku bercanda. Febri tertawa kecil. Kayak mimpi. Tapi mimpi yang gak mau saya bangun lagi. Waktu berjalan. Ia mulai ikut membantuku di toko. Channel YouTube-nya malah makin ramai. Lucunya, semua klien minta satu syarat. Videonya harus diedit oleh Febri. Dan itu jadi candaan kami setiap malam. Lalu datang hari itu. Tubuhku lemas. Mual di pagi hari. Lelah berlebihan. Awalnya kupikir hanya kelelahan biasa. Tapi naluriku berkata lain. Aku ke dokter. Duduk di ruang praktik yang sejuk. Dan ketika layar USG menyala, dokter berkata pelan. "Selamat, Bu Elmira. Anda hamil." Aku diam. Tak mampu bicara. Dunia berhenti. Saat aku memberitahu Febri, dia hanya tersenyum. Tidak melonjak kegirangan. Tidak menangis. Hanya menatapku penuh, dan berkata, "Akhirnya, kamu tidak sendiri lagi." Aku memeluknya. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, aku bukan lagi janda kaya. Aku bukan aib. Aku seorang perempuan yang memilih hidupnya sendiri, dan dimenangkan oleh laki-laki yang melihat hatiku, bukan hartaku. Rumah ini tidak lagi sunyi. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya, cinta bukan hanya untuk yang muda, cantik, atau sempurna, tapi juga untuk mereka yang pernah hancur dan berani mulai lagi dari awal. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh emosi hari ini di channel Janda Elite. Cerita tentang Elmira dan Febri bukan sekadar kisah cinta beda usia. Ini adalah potret keberanian seorang perempuan yang berjuang melawan luka, stigma, dan bayang-bayang masa lalu demi menjadi dirinya sendiri. Dari cerita ini, kita belajar bahwa cinta sejati bukan datang dari status, harta, atau usia, tapi dari ketulusan, keberanian, dan kemauan untuk saling menyembuhkan. Terkadang, orang yang paling kita butuhkan justru hadir dari tempat yang tidak kita sangka. Bahkan, dari seseorang yang awalnya hanya diam di sudut toko. Untuk kalian semua yang menonton sampai akhir, aku doakan. Semoga kalian diberi cinta yang tulus, dipeluk oleh ketenangan, disembuhkan dari trauma lama, dan dipertemukan dengan orang yang benar-benar melihat hati kalian, bukan topeng kalian. Amin. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa ya, like video ini, komentar pendapat dan pengalaman kalian di bawah. Share ke teman atau keluarga yang sedang butuh pelukan lewat cerita. Dan tentu saja, subscribe channel Janda Elite, karena akan ada banyak kisah menyentuh lain yang tak kalah menggugah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, setiap luka punya waktunya untuk sembuh. Asal kamu berani hidup atas nama dirimu sendiri.